Artlist.io. Music. Baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Yuk simak videonya. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan mendeskripsikan ciri-ciri dan perbedaan makhluk hidup sesuai dengan kerabatnya dalam tingkat-tingkat hierarki. Sistem klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama, sistem klasifikasi 2 kingdom. Yang kedua, sistem klasifikasi 3 kingdom. Yang ketiga, sistem klasifikasi 4 kingdom. Yang keempat, sistem klasifikasi 5 kingdom. Dan yang terakhir, sistem klasifikasi 6 kingdom. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah klasifikasi 2 kingdom. Ada kingdom animalia atau dunia hewan, dan ada kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Ciri-ciri kingdom animalia yaitu tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Sedangkan kingdom plantae memiliki dinding sel, berklorofil, dan mampu berfotosintesis. Nah, ini adalah beberapa contoh dari klasifikasi 2 kingdom. Nah, berikutnya ada sistem klasifikasi 3 kingdom. Ada kingdom animalia, kingdom plantae, dan kingdom protista. Yang kedua udah kita bahas nih ya. Jadi yang ketiga kingdom protista. Ciri-cirinya ada organisme bersel satu, uniseluler, dan organisme multiseluler sederhana. Nah, di samping kakak ada contoh dari kingdom protista. Selanjutnya ada sistem klasifikasi 4 kingdom. Yang pertama ada kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom protista, dan kingdom monera. Nah, sebelah kiri kakak ada contoh dari kingdom monera. Sistem 5 kingdom. Sistem klasifikasi ini merupakan sistem klasifikasi standar yang diakui sampai sekarang. Sistem ini ditemukan oleh Whittaker. Ada 5 ciri-ciri organisme yang tergolong dalam sistem klasifikasi ini. Yang pertama ada kingdom monera, yang kedua ada kingdom protista, yang ketiga ada kingdom fungi, yang keempat ada kingdom plantae, yang kelima ada kingdom animalia. Yang pertama ada kingdom monera. Monera adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau biasa disebut organisme prokariot. Organisme ini meskipun tidak memiliki membran inti, dia memiliki bahan inti DNA yaitu asam deoksiribonukleat. Kelompok ini juga terdiri dari eubakteria dan archaebacteria. Kingdom protista adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau banyak sel yang memiliki membran inti atau biasa disebut dengan organisme eukariot. Protista bisa dikelompokkan secara sederhana yaitu protista mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip jamur. Yang ketiga ada kingdom fungi atau jamur, di mana kingdom ini tidak memiliki kloroplas dan tubuh jamur ada yang terdiri dari satu sel berbentuk benang atau tersusun dan terkumpul dari kumpulan benang, dan dinding sel terdiri dari zat kitin. Yang keempat ada kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Kingdom tumbuhan ini merupakan makhluk hidup yang memiliki sel banyak dan memiliki kloroplas, di mana kloroplas terkandung klorofil sehingga tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Dan juga tumbuhan juga memiliki membran inti sel, di mana dinding selnya terdiri dari selulosa. Yang terakhir, kingdom animalia atau kingdom hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki membran inti sel atau biasa disebut dengan organisme eukariot. Namun, kingdom ini tidak memiliki kloroplas seperti kingdom plantae. Yang membedakan kingdom animalia dengan kingdom plantae yaitu sistem saraf dan dapat bergerak aktif. Pembagian hewan berdasarkan makanannya. Kira-kira ada berapa ya pembagian hewan berdasarkan makanannya? Ada 4. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora, yang keempat insektivora. Herbivora merupakan golongan hewan pemakan tumbuhan
Contohnya ada jerapah dan zebra. Karnivora. Karnivora merupakan golongan hewan pemakan daging seperti harimau, singa, dan buaya. Omnivora. Omnivora merupakan golongan hewan pemakan segalanya, contohnya ayam, tikus, dan musa. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pembagian hewan berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang. Invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang 9 filum Invertebrata. Pertama yaitu protozoa, yaitu hewan yang memiliki sel. Yang kedua yaitu porifera, yaitu hewan yang memiliki pori-pori. Yang ketiga ada Colinthera, yaitu hewan seperti contoh yaitu ubur-ubur. Dan yang keempat yaitu cacing pipih, dan yang kelima yaitu cacing gilik. Yang keenam yaitu cacing gelang seperti contoh cacing tanah. Yang ketujuh yaitu hewan yang memiliki tubuh lunak seperti contoh siput, seperti contoh gurita. Dan yang kedelapan yaitu hewan yang berbuku-buku, contohnya seperti capung, laba-laba, kelomang, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu hewan yang memiliki kulit duri seperti contoh bintang laut, babi laut, dan lilia laut. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya adalah hewan vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi vertebrata dibagi menjadi 5 golongan atau 5 jenis. Jenis yang pertama yaitu Pisces. Pisces adalah kelompok hewan. Kenapa Pisces masuk ke dalam vertebrata? Karena Pisces adalah hewan yang memiliki tulang belakang dari kepala sampai ekor. Dan Pisces ini kelompok hewan yang memiliki sisik. Nah, seperti contoh di samping saya ini ada ikan arwana. Ikan arwana. Nah, yang nomor 2 yaitu amfibia. Amfibia adalah kelompok hewan yang dapat hidup di 2 alam sekaligus. Dan amfibia ini adalah tipe hewan yang sangat unik sekali. Seperti contoh di samping saya adalah hewan katak. Katak ini dapat hidup di 2 alam, yakni di darat dan di air. Yang ketiga yaitu reptilia. Reptilia adalah hewan melata atau hewan merayap. Reptilia adalah hewan yang berdarah dingin. Seperti contoh di samping saya ini ada seekor bunglon. Bunglon ini termasuk ke dalam reptilia karena dia memiliki darah dingin. Jadi setiap pagi hari bunglon itu menjemurkan badannya di atas teriknya matahari. Dan pengelompokan yang keempat adalah Aves. Aves adalah pengelompokan hewan yang memiliki paruh, sayap, dan bulu di sekujur tubuhnya. Seperti contoh adalah unggas. Dan di samping saya ini adalah hewan Raja Wali, burung Raja Wali. Dan pengelompokan hewan vertebrata yang terakhir adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar mamae atau hewan yang menyusui. Hewan ini cenderung melahirkan anak, bukan melalui telur, tapi melalui rahimnya. Seperti contoh, saya mengambil contoh, yakni di samping saya ini ada sapi. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem klasifikasi hewan dan tumbuhan. Ada berapa macam sih sistem klasifikasi itu? Nah, sistem klasifikasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sistem klasifikasi alami. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi buatan. Yang ketiga yaitu sistem klasifikasi filogenetik. Sekarang kita akan membahas sistem klasifikasi alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan antara morfologi, bentuk luar tubuh secara alami atau secara wajar. Contoh, hewan yang dikelompokkan berdasarkan cara geraknya. Ada hewan yang berkaki 2, ada hewan yang berkaki 4, ada yang tidak berkaki, dan ada hewan yang bersayap, dan ada hewan yang bersirip seperti ikan. Dan contoh pada tumbuhan, yaitu pengelompokannya berdasarkan biji. Ada tumbuhan yang berbiji berkeping 1 dan ada tumbuhan yang berkeping biji 2. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi yang menggunakan suatu alam 2 ciri
pada makhluk hidup, sistem ini disusun dengan menggunakan dua ciri-ciri atau dua sifat. Adapun ciri-ciri yang digunakan berupa struktur morfologi, anatomi, fisiologi, terutama pada bagian alat reproduksi dan pada habitatnya. Yang terakhir yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli pada bidang biologi. Yang pertama kali ditemukan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut Darwin, terdapat hubungan antara klasifikasi dengan evolusi. Sistem filogenetik disusun berdasarkan jauhnya dan dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain. Nah, baik saja. Music licensing.